Kesalahan besar manusia modern. Kesalahan manusia hari ini bukan karena kurang ilmu gaib, tapi karena terlalu ingin jalan pintas. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Aku adalah Sabdo Palon, bukan dukun, bukan wali, bukan nabi, bukan pula peramal murahan hanya demi konten. Aku hanyalah penjaga ingatan yang hidup di antara kata dan zaman, yang melihat manusia lupa pada bahasa alam, lalu sibuk menyembah suara sendiri. Wahai anak-anak zaman 2025 akhir, kalian bertanya kepadaku, benarkah alam Nusantara sedang memberi peringatan menuju 2026? Aku tersenyum, bukan karena pertanyaan itu lucu, tapi karena kalian baru bertanya setelah alam berteriak keras. Padahal sejak lama alam Nusantara tidak pernah diam. Alam tidak marah, alam hanya jujur. Dalam pitutur Jawa ada kalimat sederhana, alam iku guru sejati, yen kowe gelem ngrungokake. Alam adalah guru sejati jika engkau mau mendengarkan. Masalahnya, manusia modern lebih suka bicara daripada mendengar. Tahun 2025, tanah bergerak, air naik, angin berubah arah, gunung batuk pelan, laut berdesah aneh. Lalu manusia berkata, ini cuma bencana alam. Kalau cuma alam, mengapa polanya semakin teratur? Ilmu modern menyebutnya pergeseran lempeng, anomali iklim, akumulasi energi tektonik, ketidakseimbangan ekosistem. Ilmu Jawa menyebutnya lebih singkat, jagat wis ora imbang, dunia sudah kehilangan keseimbangan. Prasasti tidak pernah bohong. Dalam prasasti Talang Tuwo abad ke-7 tertulis pesan tentang hubungan manusia dan alam. Isinya bukan mantra, tapi etika ekologis. Bahwa kekuasaan sejati bukan menaklukkan alam, melainkan merawat keseimbangan hidup. Dan dalam Nagara Kertagama, Majapahit digambarkan bukan hanya sebagai kerajaan besar, tapi sebagai tata kosmos, di mana manusia, alam, dan laku batin harus selaras. Jika satu rusak, semua ikut goyah. Itu bukan mitos, itulah sistem. Wahai manusia, aku katakan dengan jujur, 2025 bukan tahun kutukan. 2025 adalah tahun isyarat. Dalam serat Sabdo Palon disebutkan, yen tondo wis katon nanging menungso isih kumalungkung, mula owahing jaman ora bisa dicegah. Artinya, jika tanda sudah jelas tapi manusia tetap membatu,
perubahan zaman akan datang tanpa permisi. Perhatikan, hujan turun tak menentu, musim bergeser, tanah longsor di tempat yang dulu tenang, laut memakan daratan pelan-pelan, manusia makin cepat marah tapi lambat berpikir. Ilmu syaraf modern menyebut overstimulasi dan stres kolektif. Ilmu Jawa menyebut jiwa ora mapan. Sama saja, bahasanya berbeda, maknanya satu. Semua sudah pernah diceritakan. Dalam Arjuna Wiwaha, para dewa tidak memberi hadiah kepada Arjuna karena kesaktiannya, tapi karena ketenangan batinnya saat dunia bergejolak. Dalam Sutasoma ada pesan agung. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bukan sekedar slogan persatuan, tapi peringatan. Kebenaran tidak boleh dipisah-pisah demi kepentingan. Hari ini, agama dipisah dari etika, ilmu dipisah dari nurani, teknologi dipisah dari tanggung jawab. Lalu alam berkata, "Kalau begitu, biar aku alam yang menyatukan kembali." Ritual Jawa iku ilmiah jika kau paham. Banyak yang mentertawakan ritual Jawa. Padahal ritual seperti sedekah bumi, ruwatan, labuan secara ilmiah adalah 1. Mekanisme sosial mengurangi konflik. 2. Pengingat siklus alam. 3. Jeda kolektif dari keserakahan. 4. Terapi psikologis komunal. Bukan menyembah roh, tapi menata ulang kesadaran. Sayangi, ritual kini hanya jadi tontonan, tanpa makna. Seperti doa yang dihafal, tapi tidak dihidupi. 2026 bukan kiamat, jangan bodoh. Tapi 2026 adalah titik balik. Dalam babat tanah Jawa, setiap zaman runtuh bukan karena musuh, melainkan karena kehilangan rasa. Rasa hormat, rasa cukup, rasa malu pada alam. Jika 2025 adalah peringatan, maka 2026 adalah jawaban manusia. Apakah tetap tuli atau mulai sadar? Aku, Sabdo Palon, tidak membawa ancaman. Aku membawa pengingat. Karena alam tidak pernah ingin menghancurkan manusia. Alam hanya ingin diperlakukan sebagai rumah, bukan tambang tanpa jiwa. Dan ingat baik-baik, zaman tidak berubah karena ramalan, tapi karena kesadaran. Tanda-tanda alam Nusantara, gunung, laut, dan jiwa manusia modern. Wahai manusia 2025, kalian sering bertanya, apa sebenarnya tanda alam itu? Lalu kalian menunggu petir besar, letusan raksasa, atau suara gaib dari langit. Padahal tanda alam tidak pernah teatrikal. Yang teatrikal itu justru manusia. Alam berbicara pelan tapi konsisten, seperti orang tua bijak yang sudah capek menasehati anak yang keras kepala. Gunung penjaga kesabaran jagat
Dalam kosmologi Jawa, gunung bukan sekadar tumpukan batu. Gunung adalah sumbu dunia. Dalam serat Tantu Panggelaran, diceritakan bagaimana gunung-gunung Jawa adalah penyangga keseimbangan jagat. Secara ilmiah, gunung adalah pelepas tekanan magma dan tektonik. Jika ditekan terus tanpa jeda, ia akan batuk. Dan batuk gunung bukan hal sepele. Tahun 2025, beberapa gunung tidak meletus besar, namun menunjukkan gejala kecil berulang. Ini bukan ancaman, ini peringatan biologis bumi. Seperti tubuh manusia, demam ringan itu peringatan, bukan hukuman. Namun, manusia tetap wae sering berkata, masih aman. Iya, sampai tubuh roboh. Laut, cermin perasaan manusia. Dalam Kidung Sunda, laut digambarkan sebagai ruang peralihan antara dunia kasar dan dunia halus. Laut tidak pernah berteriak, ia menelan pelan-pelan. Ilmu modern menyebut 1. Kenaikan suhu laut, 2. Perubahan arus, 3. Pelelehan es global, 4. Abrasi pesisir. Ilmu Jawa menyebutnya segoro lagi kebak rasa. Laut sedang penuh perasaan. Jika laut naik, bukan karena ia marah, tapi karena beban dunia terlalu berat. Dan perhatikan satu hal aneh. Ketika laut berubah, manusia ikut berubah emosinya. Lebih cepat marah, lebih sulit sabar, lebih gampang tersinggung. Psikologi modern menyebut climate anxiety. Leluhur Jawa menyebut batin keganggu. Angin dan musim, waktu yang tersasar. Dalam prasasti dan lontar pertanian Jawa, musim bukan hanya urusan hujan dan panas. Musim adalah irama hidup. Saat musim kacau, ritme jiwa manusia ikut kacau. 2025 menunjukkan satu gejala penting. Musim tidak lagi bisa ditebak oleh petani tua. Dan jika petani sudah bingung, itu tanda serius. Ilmu klimatologi menyebut anomali iklim global. Sabdo Palon menyebutnya lebih sederhana. Waktu ora nurut menungso maneh. Waktu tidak mau tunduk pada manusia lagi. Karena manusia terlalu lama memaksa alam tunduk pada jadwal industri. Manusia makhluk paling tidak siap. Sekarang dengarkan bagian ini baik-baik. Dalam serat Gotoloco, manusia ditertawakan bukan karena bodoh, tapi karena merasa paling tahu. Tahun 2025, ilmu manusia tinggi, teknologi canggih, data melimpah. Tapi satu hal justru menurun, kebijaksanaan. Manusia tahu segalanya, kecuali kapan harus berhenti. Dan ini lucu, manusia takut kiamat, tapi tidak takut merusak sumber air minum. Manusia takut ramalan, tapi tidak takut berbohong setiap hari. Data sederhana, makna dalam. Mari kita bicara ilmiah, tapi jangan kaku. 1. Suhu bumi naik rata-rata global. 2. Keanekaragaman hayati turun.
3. Bencana hidrometeorologi meningkat. 4. Stres mental kolektif naik tajam. Ini bukan kebetulan. Dalam serat Dharma Gandul ada peringatan halus. Yen laku wis adoh saka rasa, jagat bakal ngelingake kanthi cara kasar. Artinya, jika perilaku manusia jauh dari nurani, dunia akan mengingatkan dengan cara keras. Bukan karena dunia jahat, tapi karena manusia terlalu bandel. Ritual Jawa dan logika modern. Kalian menertawakan ritual Jawa karena kalian hanya melihat kulitnya. Padahal ruatan secara psikologis modern adalah pelepasan trauma kolektif. Sedekah bumi adalah riset keserakahan. Labuhan adalah simbol menyerahkan ego. Bukan mistik kosong, tapi ilmu jiwa tradisional. Sayangnya, manusia modern lebih percaya algoritma daripada alam. Padahal algoritma tidak bisa menanam padi. 2025 menuju 2026. Ujian kesadaran. Aku ora berkata akan ada bencana besar. Aku berkata akan ada ujian besar. Ujian kesadaran. Apakah manusia mau hidup lebih pelan? Berpikir sebelum mengeksploitasi? Menghormati alam tanpa harus takut? Atau tetap berkata, nanti juga biasa lagi. Ingat baik-baik, alam tidak mengancam masa depan. Alam hanya menagih kesadaran yang ditunda. Dan jika manusia tetap menunda, 2026 akan datang bukan sebagai musuh, melainkan cermin besar yang memantulkan wajah manusia sendiri. Wahai manusia 2025, kalian sering bertanya pada alam, mengapa hidup terasa berat? Padahal beban terberat bukan berasal dari bumi, melainkan dari kepala dan hati manusia sendiri. Alam masih setia pada tugasnya. Matahari tetap terbit, air tetap mencari jalan ke bawah. Yang berubah adalah manusia. Agama dari jalan pulang menjadi panggung. Dalam Sutasoma, agama tidak dimaksudkan sebagai identitas keras, melainkan jalan batin menuju welas asih. Namun di zaman ini, agama sering berubah fungsi. Dari penuntun hidup menjadi alat merasa paling benar. Dalam serat Dharma Gandul ada sindiran tajam. Ajaran suci dadi sandangan, nanging laku adoh saka teges. Artinya, ajaran suci hanya dipakai sebagai pakaian, sementara perilaku jauh dari makna. Ilmu psikologi modern menyebut ini moral licensing. Merasa boleh berbuat buruk karena merasa sudah suci secara simbolik. Lucu bukan? Manusia berdoa panjang, tapi mudah menipu.
Manusia bicara surga, tapi merusak bumi yang dititipkan padanya. Ilmu cerdas tanpa kebijakan. Ilmu pengetahuan maju pesat, data melimpah, kecerdasan buatan bisa meniru manusia. Tapi satu hal tertinggal jauh, kebijaksanaan. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna tidak diuji oleh dewa karena ia pintar, melainkan karena ia mampu menahan diri. Ilmu modern tahu cara menambang, tapi lupa kapan harus berhenti. Ilmu tahu cara mempercepat, tapi lupa tujuan hidup. Sabdo Palon berkata begini, ilmu tanpa rasa hanya akan mempercepat kehancuran dengan wajah yang rapi. Kekuasaan lupa bahwa ia titipan. Dalam negara Kertagama, raja digambarkan bukan sebagai penguasa mutlak, tetapi wakil jagat. Kekuasaan adalah amanah kosmik, bukan mainan ego. Namun di zaman ini, kekuasaan sering lupa pada batasnya. Dalam Pararaton, jatuhnya kerajaan bukan karena musuh kuat, melainkan karena pemimpin kehilangan rasa malu. Ilmu politik modern menyebut erosion of legitimacy. Ilmu Jawa menyebutnya lebih singkat, pemimpin ora rumangsa salah. Saat pemimpin tak bisa merasa salah, alam biasanya turun tangan. Manusia modern cepat tapi kosong. Teknologi membuat hidup cepat, informasi mengalir deras, tapi jiwa manusia justru semakin kering. Dalam serat Gotoloco, manusia modern sudah diramalkan pandai berdebat tapi miskin laku. Psikologi menyebutnya burnout eksistensial. Sabdo Palon menyebutnya urip kebak rame nanging sepi ing jero. Hidup rame tapi sepi di dalam. Dan manusia heran mengapa marah terus, cemas terus, takut masa depan. Padahal ia hidup tanpa jeda, tanpa rasa syukur, tanpa kesadaran. Horor sebenarnya bukan setan. Kalian suka cerita horor, tapi dengarkan aku. Horor terbesar bukan makhluk halus. Horor terbesar adalah manusia yang kehilangan nurani tapi merasa benar. Dalam Bharatayuda, perang besar terjadi bukan karena senjata, tapi karena ego yang tak mau mengalah. Dan lihat zaman ini, perang opini, perang identitas, perang kebenaran versi masing-masing. Setan, setan hanya menonton sambil tertawa. 2025, tahun terbukane topeng. 2025 adalah tahun di mana banyak topeng jatuh. Topeng kesalehan, topeng kecerdasan, topeng kepemimpinan. Bukan karena dunia jahat, tapi karena kebohongan terlalu lama dipelihara. Dalam serat Sabdo Palon ada kalimat pendek tapi berat. Nalika tupeng tiba, sing katon dudu mungsuh, nanging awake dhewe.
Artinya, saat topeng jatuh, yang terlihat bukan musuh, melainkan diri sendiri. Menuju 2026, jangan salah persiapan. Jangan persiapkan senjata. Jangan persiapkan bunker. Persiapkan batin. Karena 2026 bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Ingat wejangan ini, zaman runtuh bukan karena kekurangan ilmu, tapi karena manusia lupa menjadi manusia. Laku manusia biasa. Cara selamat tanpa jadi dukun, tanpa jadi Tuhan. Wahai manusia biasa, aku berbicara padamu sekarang. Bukan kepada dukun, bukan kepada pemimpin, bukan kepada mereka yang gemar merasa suci, tapi kepada kamu yang bangun pagi, bekerja, lelah, cemas, dan diam-diam bertanya, "Aku harus berbuat apa?" Tenang, tidak semua orang ditakdirkan menjadi pahlawan. Sebagian besar hanya diminta menjadi manusia yang waras, dan itu sudah cukup berat di zaman ini. Kesalahan besar manusia modern. Kesalahan manusia hari ini bukan karena kurang ilmu gaib, tapi karena terlalu ingin jalan pintas, ingin cepat selamat, ingin cepat kaya, ingin cepat tercerahkan. Dalam serat Gotoloco, manusia seperti ini disindir. Durung resik gatine wis kepingin weruh rahasia langit. Artinya, batinnya belum bersih, tapi sudah ingin membongkar rahasia langit. Padahal, rahasia langit tidak penting jika dapurmu masih penuh kebohongan. Laku pertama, ngerti batas. Yang pertama harus dilakukan manusia biasa adalah mengerti batas. Batas tenaga, batas emosi, batas keinginan. Ilmu kesehatan modern berkata, stres kronis merusak tubuh. Ilmu Jawa berkata lebih singkat, aja ngoyo, jangan memaksakan diri. Orang yang hidup selaras dengan alam tidak memaksa panen sebelum waktunya. Tapi manusia modern memaksa segalanya, tubuh, pikiran, alam. Lalu heran, mengapa semua rusak bersamaan? Laku kedua, resik laku bukan rame ritual. Banyak orang bertanya padaku, Mbah Sobda Palon, ritual apa yang harus dilakukan? Aku menjawab pelan, rapikan hidupmu dulu. Dalam serat Dharma Gandul ditegaskan, resi ing ati luwih aji tinimbang rame ing upacara. Artinya, bersihnya hati lebih berharga daripada ramainya ritual. Jika kamu jujur, tidur tidak gelisah. Jika kamu adil,
Rizki tidak takut mendekat. Jika kamu tidak serakah, alam tidak perlu menegur keras. Itu ritual paling ilmiah dan paling mistis. Laku ketiga, nyawiji kalau sedang sendiri. Manusia modern takut sendirian, maka ia menenggelamkan diri dalam kebisingan. Padahal dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna mencapai kekuatan sejati saat ia diam dan menyatu. Ilmu psikologi menyebut self-regulation. Ilmu Jawa menyebut nyawiji. Cukup 10 menit sehari, tanpa ponsel, tanpa suara luar, tanpa pencitraan. Bukan meditasi rumit, bukan mantra panjang. Cukup duduk, bernafas, dan jujur pada diri sendiri. Itu sudah melawan zaman yang membuatmu lupa siapa dirimu. Laku keempat, mangan sak perlune, ora sak kepenginan. Dalam pitutur Jawa, makan bukan soal kenyang, tapi soal tata hidup. Ilmu modern berkata, konsumsi berlebihan merusak tubuh dan bumi. Ilmu Jawa berkata, mangan kanggo urip, dudu urip kanggo mangan. Ketika manusia makan berlebihan, bumi harus bekerja berlebihan. Ketika bumi kelelahan, ia mulai mengurangi toleransi. Ini bukan mistik, ini ekologi dasar. Laku kelima, ojo melu gila bareng. Zaman ini ramai, opini bertabrakan, emosi mudah terbakar. Manusia biasa sering terseret arus tanpa sadar. Dalam Bharatayuddha, perang besar terjadi karena orang baik ikut-ikutan marah. Sabda Palon berkata padamu, jangan ikut gila hanya karena banyak yang gila. Diam bukan pengecut, menahan diri bukan kalah. Kadang keselamatan batin datang dari tidak ikut campur dalam kegilaan massal. Laku keenam, rawat hubungan bukan ego. Dalam Kidung Sunda, kehancuran bukan datang dari luar, tapi dari retaknya hubungan. Manusia modern mudah memutus, sulit memperbaiki. Padahal jaringan sosial yang sehat adalah perlindungan alami saat zaman berubah. Ilmu sosiologi modern menyebut social resilience. Ilmu Jawa menyebutnya rukun. 2025 ke 2026, manusia biasa punya peran besar. Jangan remehkan dirimu hanya karena bukan tokoh besar. Dalam babat tanah Jawa, perubahan besar selalu dimulai dari laku kecil yang konsisten. Jika cukup banyak manusia hidup jujur, tidak serakah, tidak panik, tidak sok suci, maka gelombang zaman melunak. Alam tidak butuh pahlawan. Alam butuh manusia yang tahu diri. Ingat ini baik-baik. Keselamatan sejati bukan disiapkan dengan ramalan, tapi dengan laku harian yang sederhana.
Peringatan terakhir, apa yang tidak boleh dilakukan di zaman yang aneh ini. Wahai manusia Nusantara, jika engkau masih mendengarkan suaraku sampai di sini, itu tanda batinmu belum mati rasa. Karena orang yang batinnya mati tidak suka diingatkan, ia hanya suka dibenarkan. Dan sekarang, aku tidak akan berbicara tentang apa yang harus dilakukan. Aku akan berbicara tentang apa yang tidak boleh lagi dilakukan. Jika engkau ingin selamat secara batin, akal, dan nurani di tahun-tahun setelah 2025. Jangan merasa paling benar. Ini larangan pertama dan paling sering dilanggar. Dalam serat Sabda Palon, ada kalimat pendek yang keras. Sing rumangsa suci, biasane sing paling adoh saka rasa. Artinya, yang merasa paling suci, biasanya paling jauh dari nurani. Merasa benar itu manusiawi. Merasa paling benar itu awal kehancuran. Dalam ilmu psikologi modern, ini disebut cognitive rigidity, pikiran yang membeku. Dan pikiran beku mudah dipatahkan oleh kenyataan. Jangan menjadikan agama, ilmu, atau tradisi sebagai senjata. Agama seharusnya melembutkan hati. Ilmu seharusnya mencerahkan pikiran. Tradisi seharusnya menjaga keseimbangan. Ketika ketiganya dipakai untuk menyerang, mengejek, merendahkan, itu tanda niat sudah busuk. Dalam Sutasoma ditegaskan, tanhana dharma mangrua. Kebenaran tidak bermuka dua. Jika caramu benar tapi melukai, itu bukan kebenaran. Itu ego yang menyamar. Jangan panik dan jangan menyebar ketakutan. Ketakutan adalah makanan empuk bagi kekacauan. Dalam babat Tanah Jawa, kerajaan runtuh bukan saat musuh datang, tetapi saat rakyat kehilangan ketenangan. Ilmu modern menyebut panic contagion. Ilmu Jawa menyebut wong wedi nulari wong liya. Orang takut menulari ketakutan. Dan ketakutan kolektif lebih merusak daripada bencana itu sendiri. Jangan merusak alam dengan alasan apapun. Ini peringatan keras. Tidak ada alasan suci untuk merusak sumber air. Tidak ada dalil luhur untuk menghabisi hutan. Tidak ada pembenaran budaya untuk meracuni tanah. Dalam prasasti dan lontar Jawa kuno, alam disebut ibu, bukan objek. Dan ibu yang terus disakiti pada akhirnya akan berhenti memeluk. Bukan karena benci, tapi karena tidak sanggup lagi. Jangan bermain jadi Tuhan. Ini penyakit zaman modern. Merasa tahu segalanya, merasa bisa mengatur segalanya, merasa berhak menentukan hidup orang lain.
Dalam Bharatayuddha, tokoh yang paling cepat jatuh adalah yang lupa bahwa dirinya bukan pusat semesta. Ilmu filsafat menyebut hubris. Ilmu Jawa menyebutnya lebih tajam, kelalen marang sopo awake dhewe, lupa siapa dirinya. Dan orang yang lupa dirinya biasanya sedang mendekati kejatuhan. Jangan menertawakan kehidupan yang sederhana. Samanini menertawakan yang jujur, mengejek yang pelan, meremehkan yang cukup. Padahal dalam serat Darmo Gandul, orang yang selamat bukan yang paling cepat, tapi yang paling ajek. Ilmu statistik pun mengakui yang bertahan lama adalah sistem yang stabil, bukan yang agresif. Jangan melupakan rasa malu. Ini pesan paling sunyi, tapi paling penting. Rasa malu bukan kelemahan. Rasa malu adalah rem batin. Dalam pitutur Jawa, wong ilang isin wis cedhak karo karusaan. Orang yang kehilangan malu sudah dekat dengan kehancuran. Dan hari ini banyak orang bangga tanpa malu. Itu bukan kemajuan, itu tanda zaman lelah. Pesan pamungkas Sabdo Palon. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan menutup wejangan ini. 2026 bukan hukuman. 2026 bukan akhir dunia. 2026 adalah jawaban alam atas laku manusia. Jika manusia melunak, alam melunak. Jika manusia keras, alam menjadi cermin yang jujur. Aku tidak meminta engkau menjadi suci. Aku tidak meminta engkau menjadi sempurna. Aku hanya meminta satu hal, tetap waras di zaman yang kehilangan arah. Karena orang waras adalah penjaga terakhir ketika dunia sedang bingung. Aku, Sabdo Palon, tidak akan kembali dalam bentuk ramalan. Aku akan kembali dalam bentuk akibat. Karena zaman selalu membalas bukan dengan kata, tetapi dengan kenyataan. Pilihlah dengan sadar. Alam sedang mendengar. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, nglerengke angkara, nglerengke murka, netepi
jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.